Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan suci hari ini saya renungkan dalam kacamata berbeda, bukan dari sisi hubungan relasi antara manusia laki-laki dan manusia perempuan. Bacaan suci teristimewa bacaan Injil hari ini saya perenungkan dalam kacamata relasi antara Tuhan dan manusia yang kerap kali digambarkan sebagai mempelai pria dan wanita. Relasi itu merupakan relasi yang penuh cinta, maka apa yang diperjuangkan oleh Tuhan, relasi yang dibangun oleh Tuhan, hendaknya diperjuangkan oleh manusia dalam kesetiaan. Yesus mengatakan, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak bisa membayangkan putusnya hubungan oleh karena ikatan perkawinan. Justru melalui ikatan perkawinan manusiawi, manusia satu sama lain semakin erat terikat dalam kekeluargaan. Maka apa yang dapat saya renungkan dari sabda Yesus adalah bagaimana perjuangan sang mempelai pria untuk meninggalkan tahtanya di surga, menjumpai mempelai perempuan istrinya, manusia di dunia. Ia menanggalkan semuanya itu demi bersatu bersama manusia dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, dalam kemanusiaan. Tuhan ingin merasakan bagaimana manusia menderita, bagaimana manusia berjuang demi hidupnya. Dan itu semua ia lakukan oleh dasar cinta. Maka ketika Tuhan menyatukan diri bersama manusia, tidak ada yang boleh menceraikannya, bahkan dari pihak manusia itu sendiri. Dengan kata lain, hidup keberimanan kita menjadi dasar karya keselamatan Tuhan bekerja di tengah dunia. Sebagaimana dalam bacaan pertama Yosua, di mana Tuhan mengisahkan kembali karya penyelamatannya sejak Abraham dipanggil, kita pun diingatkan kembali akan pengalaman hidup kita ketika kita ada dekat
dan dipanggil Tuhan untuk karya-karya perutusan sehari-hari. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga melalui bacaan suci hari ini kita semakin erat dekat dengan Tuhan, berjuang untuk setia di tengah banyak tantangan dalam hidup kita. Teristimewa mulai dari hal-hal kecil, setia kepada Tuhan dengan menjaga relasi dalam doa-doa kita. Semoga kita yang berjuang untuk taat setia dapat hidup dalam kebersamaan Tuhan hingga kemuliaan kekal. Amin.